Lagi. Gas lagi. Teman Kliwon, jangan lupa untuk di like dulu video ini ya. Kalau kalian sudah membuka video ini, tolong di like dulu. Terus komen. Mobil orang bagus-bagus banget. Baca cerita dulu kawan. Ini si mas yang satu ini biasa yang sobat kiri. Masih ya? Masih terus. Ini apanya nih dia? Ini pengkartunannya. Jadi nggak cuma suara aja gitu ya. Sekarang. Orang ono duit ya, karuan mas. Kelihatan gak sih? Apa? Enggak ya? Kagak kelihatan. Ayo brother, gas. Karuan mas. Gue udah 2 hari di Brebes nih. Mana emang loh? Cuman buat karya doang. Ya. Karya tanpa apresiasi. Ya. Judul: diganggu setan keder di hotel tua dan mewah di daerah Semanggi, Jakarta. Selamat malam Mas Bimo dan Mas Danu. Yo. Sebelumnya tolong samarkan nama gue ya. Sebut saja nama gue Pocinki. Ponco nih. Ponco Iskandar. Mas Ponco. Gue pengen ceritain pengalaman gue puluhan tahun lalu di salah satu hotel mewah di daerah Semanggi, Jakarta. For your info, karena ini pengalaman udah lama banget, tolong maafin ya kalau ceritanya agak belepotan dan bakal panjang juga, karena gue juga sembari nge-recall kejadian persisnya. Ini bakal panjang banget ceritanya. Sekitar antara tahun 2009 atau 2010 lalu, gue sempat kedapatan voucher buat nginep 3 hari di salah satu hotel yang udah cukup tua. Sampai detik ini, hotel ini terbilang hotel mewah karena di rating bintang 5 itu ada selama 40 tahun lamanya. Waduh. Dan hotel ini punya masa kejayaannya beberapa dekade lalu. Namun, sayangnya hotel ini sudah sangat sepi seiring banyaknya hotel pesaing di era sekarang dan sekitarnya juga. Mungkin karena hotel ini sempat ganti nama kali ya, jadi manajemen dan sistemnya juga ikut berubah. Kali, gue juga gak tahu banyak. Anyway, voucher itu kami dapat karena salah satu kakak gue ada yang bekerja sebagai kru di salah satu event musik jazz terbesar di Indonesia pada masa itu. Dan hotel itu jadi tempat penginapan untuk para turis, penonton, atau bahkan artis dari event tersebut juga difasilitasi penginapan di hotel itu. Karena lokasi event musik tersebut berada di balai sidang yang jaraknya sangat dekat dengan hotel itu. Gue yakin kalian yang udah lama tinggal di Jakarta pasti udah tahu hotel ini. Tapi sebelumnya, tolong jangan disebut juga ya nama hotelnya. Simpan dalam hati aja demi kenyamanan bersama. Oke, gue akan deskripsikan hotel ini secara lumayan detail. Hotel ini berada dekat banget sama jembatan Simpang Semanggi. Memiliki 3 gedung dan 2 tower apartemen. Ada bagian gedung hotel yang menghadap jembatan Semanggi, lalu ada gedung tengah, dan gedung yang menghadap ke GBK atau Gelora Bung Karno. Oh ya, hotel ini luasnya juga bukan main. Dari parkirannya, kolam renang yang jumlahnya lumayan banyak, dan fasilitas lainnya hingga lapangan tenis yang cukup banyak juga jumlahnya. Sudah bisa nebak sampai detik ini? Udah detail banget itu. Bahkan salah satu turnamen tenis terbesar di Jakarta pernah diadakan di lapangan hotel tua ini. Gua pun yang semenjak tahun 90-an akhir hingga awal 2000-an sering nginep di hotel ini. Gue sampai mikir, kalau nggak sempat heran gue, hotel ini cukup angker ya, karena saking luasnya di gedung dan halaman banyak yang nggak kepake lah gitu. Sekarang di halaman hotel ini juga terdapat banyak patung yang udah berumur loh. Dan juga banyak pohon-pohon jati yang gue yakin udah 30 tahun lebih umurnya tumbuh di hotel ini. Namun kejadian ini gue alamin saat umur gue sekitar 12 tahun. Oke. Di kesekian kalinya gue nginep di sana, gue masih SD dan masih polos banget.
Gue dan keluarga gue dapat kamar di gedung 3 yang menghadap ke Gelora Bung Karno. Akses untuk tempat event tersebut akan mudah karena selain jaraknya dekat, ada terowongan bawah tanah yang menghubungkan antara hotel dengan balai sidang tempat di mana acara berlangsung. Hari pertama semua berjalan kayak staycation orang-orang aja. Mami papi gue yang stay di kamar, lalu kakak gue yang iseng berenang dan keliling melihat suasana asri sekitaran hotel yang berasa banget kalau siang dan sore. Di hari kedua semua berjalan happy-happy aja. Buat kakak dan orang tua gue. Namun enggak buat gue. For your info lagi, acara musik itu diadakan selama 3 hari. Dan di hari kedua gue berminat buat datang ke acara musik jazz tersebut karena gue kepo dan mau nyusulin abang gue juga. Kenapa enggak? Gue udah megang 3-day free pass gitu. Sombong dikit lah katanya. Di kamar gue yang berada di lantai 12, gue baru selesai mandi malam habis berenang nih ceritanya. Gue berminat buat ajak kakak dan mami gue untuk ikut ke acara musik itu, tapi mereka milih buat stay di kamar aja. Akhirnya gue kesana benar-benar sendirian. Gue pun keluar kamar cuma bermodalkan dompet, tiket, dan HP BlackBerry jadul waktu itu. Sesampainya di lift yang berada di tengah koridor, gue masuk dan sembari buka-buka HP. Lift berhenti di lantai sekian dan ada bapak-bapak berseragam tentara hijau tua dengan celana hitam masuk. Penampilannya klasik banget, mirip sama yang biasa sobat-sobat Kliwon lain jelasin lah. Berpakaian lusuh, mukanya agak pucat. Dari wajahnya juga gue tahu persis itu bukan karakteristik wajah orang sini, alias bule lah ya. Gelagatnya juga agak gak wajar. Masuk lift, gak nyapa, dan gak ada interaksi sama sekali. Gak kayak security hotel biasanya. Ya namanya juga masih bocah kan, gua gak mikir panjang tuh di situ. Ya udah, gua lanjut. Gua mikir paling itu mamang-mamang security yang kecapean. Sembari turun lift, maksudnya lift turun, gua nanya, "Pak, saya mau ke acara musik yang di balai sidang. Katanya ada terowongan yang bisa langsung ke sana ya dari sini. Di lantai berapa, Pak?" Dia pun jawab, "Di basement." Dengan senyum pelit dan jawaban singkat. Dia memencet tombol lantai G dan B1. Gue lupa nih antara lantai LG atau B1 lah namanya. Sampai lift berhenti di lantai G, bapak-bapak itu keluar lift. Dan sekilas saya lihat aktivitas lumayan ramai. Mulai dari segerombolan orang yang bawa-bawa tiket, sampai terlihat dari kabin lift, dan banyak sekali orang-orang berbondong-bondong ke tangga di ujung ruangan ke lantai basement untuk datang ke event tersebut. Lift pun turun dan sampailah gue di lantai basement gedung itu. Pas lift tersebut terbuka, jebret, suasana sangat gelap di lorong koridor lift tersebut. Lampu yang menyala di ruang tersebut hanya lampu kecil indikator lift. Gue masih mikir positif di situ. Mungkin masalah listrik kali ya, karena cuma ada satu lantai basement di gedung itu. Nah, karena cuma ada satu lantai di basement gedung itu, dan gue cuma di situ, dan cuma di situ tempat terowongan itu berada. Akhirnya gue memberanikan diri dan keluar lift ngelewatin banyak lorong gelap. Mulai dari lorong koridor lift, lorong ke arah terowongan yang ngelewatin semacam bar atau dinner lah di sebelah kiri gue yang cukup luas dan memanjang. Dan di sebelah kanan gue ada jendela besar yang seharusnya gue tahu. Jendela itu ada air terjun elektrik yang seharusnya ngebasahin kaca jendela dan ada lampu kecil di atasnya. Tapi jendela itu berdebu kayak udah lama gak dibersihin. Semuanya gelap. Lantai koridor yang pecah-pecah, bahkan bar di sebelah kiri sekali gue lihat suasananya kayak bar yang udah tutup. Kursinya udah ditumpuk terbalik di atas meja dan meja ditumpuk berbalikan. Namun bodohnya gue gak hiraukan itu. Gue tetap stay cool aja. Sampai ujung lorong gue lihat nyala samar-samar dari pintu terowongan bawah tanah hotel.
For your info, terowongan bawah tanah itu cukup panjang. Mungkin jaraknya ada ratusan meter hingga 1 kilo. Mungkin. Lorongnya lumayan lebar dan luas juga. Terdapat eskalator horizontal yang panjang juga, seperti eskalator di koridor bandara. Karena terowongan tersebut terang, meskipun lampunya agak redup, jadi ya gue tetap jalan ke sana. Ya seenggaknya masih ada penerangan lah, gue mikirnya. Sambil berjalan di eskalator, gue sibuk main HP dan cek BBM waktu itu. Iseng-iseng nyampah di grup angkatan SMP dan buka Uber sosial for Twitter lah, yang dulu lagi rame tuh. Selang 15-20 menitan, gue baru nyadar ada yang gak beres. Kok makin kesini terowongannya makin gelap. Lampu atap yang mati, gak ada aktivitas orang satupun, dan eskalatornya mati. Gak cuma eskalator mati, ada lantai eskalator yang semakin kesini semakin terlihat rusak, pecah, dan ada yang nyaris jebol plus berdebu. Lebatnya bukan main. Di situ gue baru nge-freeze dan mulai gak bisa mikir. Gue belum sampai ke mikir hal yang mistis lah di situ. Gue masih bisa sedikit mikir jernih. Cuman gue ngira kalau gue salah jalan. Ya tapi gimana juga, di satu sisi gue tahu kalau ini udah gak make sense, karena emang ternyata gak ada akses lain dari hotel ini ke lokasi event selain terowongan ini. Dan gue juga tahu pasti terowongan ini tuh bakal rame, terlebih lagi karena ada acara gede. Sebelumnya gue udah pernah sekali lewatin terowongan ini, tapi gue gak sendiri pas itu. Di situ langsung gue refleks lompat dari eskalator ke jalur pejalan, lari cepat ke depan, dan rasanya kayak terowongan ini gak ada ujungnya. Sesekali gue ngeliat belakang, dan ternyata di belakang udah gelap gulita, yang seharusnya gue juga tahu nih. Dimana yang tadi gue lewatin tuh emang ada cahaya, cuman redup aja. Oke, singkat, sampailah gue di ujung terowongan yang terdapat tangga ke bawah. Wah, di situ suasananya gelap parah. Dengan bantuan flash HP, gue susurin tangga turun itu dan sampailah gue di pintu masuk lantai basement balai sidang yang seharusnya lagi-lagi gue tahu ini tempat minimal terang nih, ada orang lah. Tapi yang gue lihat cuma pintu kaca yang udah pecah-pecah, gagang pintu yang dirantai dan rantainya berkarat. Dari luar pintu kaca terlihat suasana pintu basement balai sidang dan ruang koridor pintu hall yang penuh puing-puing, dan seluruh suasana kayak bangunan terbengkalai. Gue memutuskan buat telepon kakak gue yang jadi kru di acara itu. Setelah gue miss call berkali-kali, akhirnya telepon gue diangkat. Dan setelah gue ingat, kira-kira begini percakapannya. Gak persis sih, cuma kira-kira beginilah. Halo mas, mas di mana? Mas nunggu kamu udah 1 jam lebih tadi di pintu bawah. Mas di atas sekarang, mas masih jaga nih gitu. Loh ini aku udah lewatin terowongan basement mas, udah ngelewatin tangga turun. Mas bisa tolong ke bawah bentar nggak, gelap banget nih, kayak bangunan belum jadi. Hah? Ya udah mas ke bawah sekarang ya. Oke mas, jangan tutup teleponnya ya. Selang 2 menitan, Dek, mas udah di pintu bawah nih. Kamu di mananya? Gelap gimana sih? Ini gelap mas, di terowongan bener-bener gak ada orang, eskalatornya mati, atap sama lantai udah rapuh gini. Mas coba ke pintu kaca deh. Loh mas di pintu kaca nih, rame orang ngantri. Salah jalan kali lo, terowongannya rame. Ada kali dari tangga turun tadi pada ngantri buat scan tiket segala macam. Telepon mama deh coba. Dan gak tahu kenapa, setelah percakapan itu HP gue mati total. Pas gue coba paksa tekan tombol power, muncul icon indikator baterai habis. Wah, di situ gue benar-benar nggak bisa mikir jernih dan memutuskan buat balik ke hotel.
Gue dalam hati udah mau nangis, gak tahu harus apa dan ngos-ngosan karena minimnya udara juga di sana. Gue pun lari terbirit-birit sambil berdoa dalam hati. Dan saat gue menuju hotel ke arah balik gitu ya, ke arah balik hotel, udah gelap gulita dan gue gak ngeliat apa-apa. Satu-satunya yang bisa gue lihat cuma gagang eskalator yang menunjukkan arah di tengahnya tuh gelap gitu. Sambil lari terbirit-birit, gue mendengar suara langkah orang yang berada di belakang gue. Persis ikut lari terbirit-birit juga. Dan setiap gue bersuara ngos-ngosan, suara itu ngikutin namun kayak ketawa cekikikan. Dan sekali nadanya seperti nangis tapi kayak ngeledek. Suaranya mirip suara nenek-nenek, dan pas perlahan ruangan mulai terang nih, terlihat di belakang kaki gue yang sibuk lari ada kain hitam yang sesekilas tuh terlihat kaki putih pucat dengan kuku panjang, tajam, dan berwarna hitam. Gue udah gak bisa mikir apa-apa. Dan bahkan udah sepasrah itu karena udah gak ada bantuan sama sekali. Singkat atau fast forward gitu ya, akhirnya sampai juga di ujung terowongan yang menandai gue udah sampai di area hotel. Suara dan sosok itu perlahan pun hilang. Anehnya, pintu kaca terowongan dari hotel yang tadinya terbuka sekarang dirantai. Namun ada pintu kaca yang terbuka di bagian paling kiri ujungnya. Asli, gue masih bener-bener nge-freeze dan masih maksa buat lari ngelewatin koridor bar menuju lorong lift yang gelap. Ini bar basement hotel ya. Meskipun gue udah bener-bener sesek napas dan kehabisan nafas karena lari dan udara minim dari terowongan, ditambah lagi selama gue ngelewatin koridor bar hotel di sisi kanan gue iseng ngeliat kanan dan seperti banyak bayangan orang di belakang kursi yang tertumpuk. Tertumpuk gitu ya. Nah oke, persis sesampainya gue di koridor lift dan masih gelap, gue mendengar suara bapak-bapak tertawa lantang berat dari arah koridor bar dan suara ibu-ibu mengobrol dengan samar-samar. Terdengar gak menggunakan bahasa Indonesia. Gue juga gak ngenalin bahasa itu hingga sekarang. Gue mencet tombol lift pun terbuka sesaat setelah itu. Dan sesampainya di lift, gue ternyata cuma bisa akses ke lantai G. Karena ternyata gue lupa bawa kartu kamar cadangan. Ya gue ngerasa lega lah. Karena sesampainya di lantai G, semua aktivitas berubah 180 derajat dan selayaknya lobi hotel pada umumnya. Gue ketemu resepsionis atau nemuin resepsionis dan minta kartu akses lift. Namun mereka terlihat heran dan hanya mengizinkan gue untuk nelpon kamar. Mungkin gara-gara waktu itu gue masih bocil kali ya. Udah gitu gue kucel, wangi badan udah caur, perkara kecapean lari di tempat gaib, mana sumpek lagi. Beberapa kali gue telepon kamar, gak ada jawaban. Akhirnya terdengar suara kakak gue yang jadi kru jawab telepon gue. Gue setengah heran. Kok kakak gue udah di kamar ya? Harusnya acara selesai tengah malam nih. Orang gue berangkat habis isya. Harusnya belum lama dong. Dan perkiraan kalian bener. Kayak orang-orang kena setan keder di dalam gedung aja yang udah-udah. Waktu kakak gue jemput gue di lobi, dia udah pasang muka khawatir karena gue gak bisa dihubungin 8 jam lamanya. Dan ternyata waktu kakak gue kasih lihat ke gue jam berapa, waktu ternyata udah jam 3 mendekati setengah 4 pagi. Gue saat itu juga bingung harus cerita dari mana. Tapi selama gue berdua bareng kakak gue di lift menuju ke lantai atas, gue lihat kakak gue gak mau bertanya banyak karena dari raut wajahnya udah kelihatan dia udah tahu gue kenapa. Sesampainya di kamar, gue mandi dan bersih-bersih. Celana pendek, sepatu Crocs waktu itu dan kaos gue ternyata udah penuh debu dan gue simpan gitu aja di ranjang pakaian kotor kamar mandi. Herannya, saat gue naruh HP nih di dekat wastafel,
Ternyata HP gue masih nyala dalam keadaan baterai 60 sekian lah persen kalau nggak salah. Never mind katanya. Gue lalu tidur dan bangun besok siangnya. Di saat itu gue baru cerita semuanya ke kedua kakak gue, lalu mami papi gue. Ya mereka percaya gak percaya, tapi kakak gue yang jadi kru membenarkan semua cerita gue. Karena yang dia ngerasa saat dia jemput gue, ada hal janggal yang gak make sense. Saat di lift kemarin malamnya, kakak gue tuh ngelihat baju gue berdebu dan banyak bercak-bercak hitam yang sampai sekarang kita juga gak tahu asalnya. Pas tadi pagi kakak gue mandi dan bersihkan pakaian kotor, herannya semua pakaian kotor gue yang kemarinnya berdebu jadi bersih dan wangi sewajarnya baju baru dikeluarin dari koper saat kakak gue ambil. Karena gue inget itu pakaian yang gue pakai malamnya habis mandi sebelum kejadian. Sorenya gue diajak kakak gue ikut ke venue untuk lihat-lihat dan nemenin kakak gue nyiapin acara di backstage. Otomatis gue harus ngelewatin akses dan TKP horor kemarin. Tapi yang gue lihat justru beda. Terowongan itu rame orang, banyak penonton yang udah siap-siap dari sore. Ada body scan juga di pintu masuk dan ujung terowongan. Setelah pintu kaca juga langsung ke tempat venue hall acara berada. Eskalator nyala, gak ada lampu yang mati. Saking ramenya, gue dan kakak gue yang notabene kru juga harus antri lagi untuk body scan di pintu ujung terowongan venue yang formalitas. Sambil ngantri dan lihat sekitar, gue ngeliat belakang dan terlihat belakang gue ada satu orang berpenampilan aneh di tengah ramenya antrian. Ternyata dia adalah bapak-bapak berseragam tentara yang gue temuin di lift. Dia sedang melotot ke arah depan lurus dan diam, berdiri tegak kaku dengan posisi hormat. Gue ingat persis wajahnya. Sosok yang sama pas ketemu di lift sebelum kejadian. Hanya saja dia memakai bedak tebal, lipstick, dan eyeshadow hitam di matanya. Dandanannya kayak ibu-ibu dan kayak vampir jatuhnya kali ya. Maaf banget, tampangnya mirip almarhum Afi yang ada di video klip Naif yang posesif itu. Maaf sekali lagi. Anak 90-an pasti tahu lah. Yang belum tahu coba di browsing aja. Asli gue nyeritainnya juga merinding. Gue refleks nunduk dan diem gak ngomong apa-apa. Ya mungkin dia mau ngasih tahu kalau sosok yang gue temuin kemarin di lift itu bukan manusia. Ya gak tahu juga tapi sih. Dan untungnya setelah kejadian dan sepulangnya dari hotel semua berjalan lancar. Gak ada tuh yang namanya sakit 3 hari dan bolos sekolah besoknya. Terima kasih buat Sobat Kliwon, Mas Bimo dan Mas Danu. Sukses terus dan stay safe, stay sane of course. Percaya atau gak percaya ini keputusan kalian. Intinya ini gak fiktif. Cuma gue hanya kesusahan nyeritain dan mungkin gak kayak aslinya karena ada beberapa bagian yang gue harus coba ingat-ingat lagi. Next gue masih ada cerita tentang hantu pengantin hotel tua di Ancol. Stay tune ya. Thanks for listening. Sorry kalau kepanjangan banget. Apa lu kayak sosokan di biar apa? Gue pengen ketemu sama orang ini. Enak kayaknya hidupnya ya. Itu kan spesialis hotel tua. Iya. Wih lah, old money, nyaman kayaknya hidupnya. Enggak, gue tuh tadi ini sambil dengerin lu baca, gue juga ikut baca gitu kan. Kayak ini ikut, anjing nih orang kemana ya. Padahal kan terowongan cuma satu itu doang kan. Ikut ini menyilem ke dalam cerita gitu. 2010 umur 12, kelas 1 SMP. 2010 emang 2009 apa 2010 gitu dia bilang tadi. Panjang banget cerita ini. Coba deh. Bentar ya. Iya 2009 atau 2010 gitu. Terus masih SD. Dia nginep 3 hari kan. Masih umur 12. Ya kan tadi dia bilang mungkin kayak bocil kali ya. Udah bocil lusuh gitu. Berarti sekarang juga masih muda dong. Ya hitung aja 10 tahun dari 12, 22 tahun, 23. 23. Kuliah baru lulus tuh biasanya. Selaksa. Enggak dong. Enggak. Laksa 25. Kuliah baru lulus 2010.
mantep kakaknya nih. Ordal berarti bisa sampai punya akses begitu, dikasih nginep di hotel. Dia kru kan, kru event tadi kan, yang lo sempet ngisi MC di boothnya itu kan, di booth. Iya, coba aja nih, lihat nih. Kita search, ya masih nongolnya dia lagi. 2000 berapa? 10. 2010. Di mana sih? Di mana lagi kan, selalu di situ kan. Emang pindah-pindah tempatnya? Lah, yang saya di booth di mana? Di sini kan? Tadi kan bukan, Bapak. Berarti bukan ini eventnya. Emang ada event lain lagi ya selain itu? Nah makanya beda lah, jauh banget ini. Iya sih, beda tempat ya, bener juga. Di mana tuh? Nah, bener. Ini 2009 berarti ini ceritanya. 2009. 2010 soalnya di tempat lain. Iya. Agak jauh. Benar. Valid. Udah nonton 2009 Jazz, gua 2009 baru. Aduh. Ya, masih mikirin Tokipan. Baru-baru nonton Jazz. Masih itu kita. Mantep banget nih cerita horor di terowongan hotel. Kalau saya prajurit, saya bilang siap yang. Misalnya Bapak Raja, saya prajurit. Siap yang mulia. Nah. Emang itu ya? Nggak tahu. Namanya juga tebak-tebak buah manggis. Ini bukan masalah nggak tahu. Bisa jadi. Iya. Tapi nyaman lah abang ya. Ini cowok apa cewek ya? Kayaknya cowok ya. Gue mikirnya cewek kali. Nggak tahu sih. Ya mak kita kasih kebingungan aja. Iya. Cewek apa cowok? Ayo tebak. Ayo. Siapa yang ingin membicarakan? Selain nginep Pak, 2009 Bapak punya sepatu Crocs. Ya bro, tampur bro. Sepatu Crocs yang di pasar kan? Iya tampur. Bau banget itu karetnya. Ya Allah. Iya. Kalau dipakai mish. Tapi ya, aduh, Crocs. sisi lain dari tadi gue coba bercerita ya. Ada satu part atau satu momen gue ngelawan banget, ngelawan kondisi gue, gitu. Tadi pas gue lagi bacain, kesirep. Kalau kata orang mah bahasa simpelnya kesirep. Kenapa? Kayak tiba-tiba gue masuk, gitu. Terus kayak ada yang di kanan kiri gue tuh dari belakang dan masuk ke headphone gue tuh kayak ada yang kresek berbisik dengan bahasa yang gue nggak tahu. Entah dia bilang gak usah diceritain gitu, atau ada yang ikut bercerita tapi dengan bahasa yang lain gitu. Gue dengernya kayak wah anjir. Nggak, gue masih tetap mau baca gitu. Gue ngelawannya gitu. Makanya tadi sempet berhenti. Lo tau nggak berhenti kenapa? Scroll ulang. Hah? Nggak tahu. Iya, pas gue nge-scroll ulang ke atas Pak. Apaan? Chatnya. Mending ke atas. Kan gue gini ya. Terus tiba-tiba chatnya tuh gitu. Nge-scroll ke atas gitu. Jauh. Sampai sini. Ya jauh banget. Nah terus berapa milisecond lah, terus gue ngeliat kayak ada yang, ini gambarnya nih kayak terowongan gitu loh. Di sela sini nih seperti terowongannya gitu. Jadi gue kayak ngeliat ada yang lari gitu. Iya hitam gitu. Cuman wah anjing keganggu banget nih gue baca gitu. Lu mau gangguin gue baca, apa gue yang mengganggu lo nih saat gue membaca gitu. Yang tadi kali tuh si tentara itu kali. Udah nggak ada. Waria yang mirip itu tadi yang jadi. Nggak tahu deh. Nih kalau bisa, gue nggak tahu ya teman-teman di sini juga bisa dengar apa enggak. Suaranya tuh kayak gini nih. Kalau gitu. Kalau yang gue dengar mah suara kresek-kresek. Kresek mah bukan kresek, kresek jenggot gua kali. Coba kayak gimana? Kalau lu tempelin deh. Apa suara lidah gua gini? Bukan kresek kayak kumis, kayak jenggot. Tapi gua kan dari tadi merhatiin lu. Terus gua ngeliat ke belakang, ke grafik, ngeliat ke sana ke sini, nyari suara itu. Oh ya mungkin itu kali. Lo denger juga. Pokoknya ada di part deh. Satu momen tuh pas dia baru
masuk ke bar tuh, gue inget banget. Kayak, wih anjir, tar dulu gue mau baca dulu gitu. Berarti kata lo kalau mau main PS, lagi main PS lo mau direbut gitu lo. Tar dulu kenapa gitu. Gitu tuh suaranya tuh. Berapa kali sampai dia balik lagi lah. Coba kali komen sampai ya. Balik ke hotelnya gitu. Suara tuh gitu tuh. Gitu. Gak kedengeran kali ya di situ ya. Kalau yang gue dengar itu lah. Gue kerasin itu. Kayak gitu-gitu tuh suaranya tuh. Wah ganggu banget, berisik banget. Nih coba kita diam. Nggak ada. Cuma tadi ada tuh kayak gitu tuh. Sempat agak rame lah. Sempat agak mengganggu membaca gua. Oke. Itu kayaknya nggak kebagian tiket nonton tuh. Itu. Oke, coba jebolan. Oke, bye-bye. Bye.